Afwan Ustadz, Ana mau nanya tentang tradisi. Nah ini kan setiap akan masuk bulan Ramadan atau saat momen Idul Fitri dan Idul Adha, masyarakat khususnya di Sulawesi itu akan menyiapkan makanan untuk dibacakan doa keselamatan. Nah biasanya tuh mereka membagi atas beberapa nampan. Setiap nampan ditujukan untuk keluarganya yang telah meninggal. Misal nampan A untuk bapaknya, nampan B untuk kakeknya, dan nampan C untuk anaknya. Dan ada pula nampan yang disediakan khusus untuk pusat rumah atau bagian paling tengah dari rumah. Nah, kesemua nampan ini dibacakan padanya doa keselamatan untuk menolak bala. Dan yang dibaca oleh imam adalah bacaan Al-Quran, namun disertai dupa atau kemenyan yang dibakar. Ini tuh karena beredar keyakinan di masyarakat bahwa kadang arwah keluarga yang meninggal bisa menegur anak cucunya sehingga mereka sakit atau bisa dapat bahaya. Maka disediakanlah makanan-makanan tadi untuk dibacakan keselamatan agar mereka tidak mengganggu anak cucunya. Begitupun dengan rumah tinggal, disediakan satu nampan khusus agar tidak ada bahaya yang menimpa rumah tersebut. Nah terus Ustadz, dan pada setiap hari Jumat, kadang-kadang tuh seseorang menyedekahkan uang ke masjid yang diserahkan sama imam masjid, terus diniatin sebagai uang tolak bala untuk bapaknya misalnya yang telah meninggal. Nah gimana hukum tradisi dan keyakinan ini? Apakah misalnya kalau misalnya disediakan makanan, apakah kita halal untuk memakannya? Dan sebenarnya makna dan hukum tolak bala itu seperti apa Ustadz? Ya barakallahu fikum. Pertama, kadang di tengah masyarakat itu terlalu meluas ya, dan kadang salah paham di dalam memaknai sebagian hal, dan kadang sebagian perbuatan itu tradisi sebenarnya, cuman diberi label-label agama di dalamnya. Jadi pada dasarnya kalau ada yang sudah meninggal, kemudian kita bersedekah untuknya, itu adalah hal yang dibolehkan. Hal yang dibolehkan. Ayah saya sudah meninggal, kakek saya sudah meninggal, saya bersedekah untuk mereka berdua dalam bentuk makanan maupun selainnya, maka itu boleh saja. Adalah hal yang diperbolehkan. Cuman makna ini kadang diperluas oleh sebagian orang. Apalagi masuk di dalamnya keyakinan-keyakinan yang batil. Seperti dalam kasus yang ditanyakan, ya kalau dia buat makanan-makanan disimpan di atas satu nampan, kemudian dibacakan dengan bacaan-bacaan tertentu, dibakar dupa terhadapnya, ini adalah hal yang diharamkan. Sudah masuk di dalamnya praktek dari bid'ah yang tidak ada tuntunannya, kemudian melakukan ritual-ritual, yaitu mirip dengan perdukunan. Sebab membakar dupa-dupa yang seperti itu biasanya masuk di dalam hal-hal yang mistik, hal-hal yang dilakukan oleh dukun, dilakukan oleh paranormal, atau yang semisal dengan hal itu. Dan itu tidak diperbolehkan ya. Iya. Kemudian yang kedua, memberi sedekah khusus, menamakan makanan itu untuk tolak bala, karena khawatir dari keluarganya nanti ditimpakan, datang mengunjunginya menimpakannya bahaya. Itu juga keyakinan yang batil. Ya, orang yang sudah meninggal itu tidak bisa kembali lagi. Annahum ilaihim la yarji'un. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa mereka itu tidak akan kembali lagi kepada keluarganya. Tidak mungkin mereka bisa kembali lagi. Jadi kalau terjadi kejadian-kejadian seakan-akan dia lihat orang tuanya dengan mata kepalanya, maka itu jin-jin yang berwujud seperti itu untuk menipu manusia, menipu orang-orang, sehingga menjatuhkannya ke dalam kesesatan dan kebatilan. Karena itu yang paling sederhananya dalam hidup ini, seorang mencocoki apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diambil dari kadar yang mencocoki. Untuk orang yang sudah meninggal, yang bisa kita lakukan untuk mereka, kita mendoakannya. Dan doa itu sampai dan bermanfaat untuk orang yang meninggal. Bisa dia bersedekah untuk mereka, berinfak untuk mereka. Dan bisa juga kalau misalnya belum haji atau belum umroh, dihajikan, diumrohkan, itu bisa. Terkait dengan mengirim bacaan Al-Quran, itu silam pendapat di tengah para ulama. Imam Syafi'i memilih bahwa itu tidak sampai kepada si mayit. Iya, karena yang sampai itu dibatasi. Disebut dalam Al-Quran, وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى.
manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang diupayakannya saja. Dan Rasulullah bersabda, "Idza matal insanu inqata'a min amalihi illa min thalath. Shadaqatin jariyah, ilmun yuntafa'u bih, shadaqatin jariyah wa waladin salih yad'u lah." Apabila manusia meninggal, terputus seluruh amalannya kecuali 3, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak saleh yang mendoakan untuknya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.